Amin. Marilah kita berbakti di dalam roh dan kebenaran. Kita buka ibadah permintaan doa kita pada malam ini dengan menyanyikan lagu buka dari lagu Sion edisi lengkap nomor 258. Janganlah tawar hatimu. Kita akan nyanyikan di tempat masing-masing dituntun oleh praise team. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan oleh karena pemeliharaan-Mu dan penjagaan-Mu pada masing-masing kami. Terutama pada setengah minggu kerjaan kami yang sudah kami lalui. Dan pada malam ini kami berkumpul kembali untuk beribadah online bersama. Hadirlah bersama-sama dengan kami Tuhan di tempat kami masing-masing, dimanapun kami berada. Berkati ibadah kami ini Bapa, jauhkan segala macam halangan yang dapat mengganggu kelancaran ibadah kami pada malam ini. Terkhusus kami ingin mendoakan pembicara firman pada malam ini, Pendeta Hizkia Misa. Urapi beliau dengan Roh Kudus-Mu, dan biarlah apa yang akan disampaikan sebentar itu hanya berasal daripada-Mu saja. Berkati kami juga sebagai pendengar ya Tuhan, buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti akan maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, kami mohon ampun atas segala salah dan pelanggaran yang kami sudah perbuat melawan kehendak-Mu, agar tidak terhalang berkat akan Kau berikan kepada kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, selanjutnya saya yakin ada banyak di sini di antara kita yang setuju bahwa hanya karena kasih karunia Tuhan saja kita saat ini masih diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan dalam kehidupan kita pada malam ini. Dan untuk itu saat ini kami akan buka sesi kesaksian dari anggota jemaat ataupun tamu
atas kasih Tuhan kepada kita, khususnya selama setengah minggu bekerja kita dari hari Sabat yang lalu hingga pada hari Rabu ini. Mungkin ada dari anggota jemaat atau tamu yang rindu untuk memberikan kesaksian kasih Tuhan, kami persilahkan ya. Kami berikan waktu singkat selama maksimal 3 menit untuk bersaksi. Silakan. Apakah ada yang berkenan untuk memberikan kesaksian Tuhan? Saat ini kami persilahkan. Mungkin daripada tamu-tamu yang hadir, kami persilahkan. Baik, kalau begitu, jika tidak ada kesaksian, tentunya masing-masing dari kita selalu mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kasih-Nya itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kita. Doa-doa kita pasti akan dijawab asalkan kita menyampaikan itu dengan sungguh-sungguh dan penuh pengharapan kepada Tuhan. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pujian untuk Tuhan melalui lagu spesial yang malam ini akan dibawakan oleh The Shepherd Vocal Group dengan judul Sweet Jesus. Kami persilahkan. Amin.
Terima kasih untuk lagu pujian yang begitu indah dari The Shepherd Vocal Group, Sweet Jesus. Di sini saya melihat juga sudah ada bersama-sama dengan kita Ibu Pendeta Misa. Shalom, selamat malam, Mem. Selamat datang. Selamat malam. Ya, baik. Selanjutnya, kebaktian malam permintaan doa TTPI seperti biasa diisi dengan saksian-saksian dan ada lagu spesial yang barusan kita dengarkan tadi dan juga renungan. Dan setelah itu kita akan ada sesi diskusi atau sesi tanya jawab kira-kira 2-3 pertanyaan dan akan lanjut ke sesi permintaan doa sebagai fokus kebaktian kita pada malam ini. Dan sebagai informasi kepada anggota jemaat dan tamu, bila ada yang ingin didoakan pada malam ini, baik itu pribadi, keluarga, dan lainnya, sebagai tambahan dari list doa TTPI yang sudah ada, silakan di-request langsung melalui chat room di Zoom ini, atau bisa private chat ke host Zoom malam ini, agar kami dapat update ke list doa nanti. Dan perlu kami sampaikan kembali bahwa khusus di bulan Oktober ini, Jemaat Tumoto Pondok Indah akan belajar Alkitab bersama seorang pendeta yang tidak asing lagi bagi umat Advent di Indonesia ya. Dan kami panggilkan Ibu Ketua Doli Rumagit untuk menyapa pembicara tamu kita pada malam ini. Kami persilakan. Oke, selamat malam semua. Pada malam ini kita bersyukur karena bisa belajar firman Tuhan bersama-sama dengan mendengarkan pendeta Misa. Dan saya diminta untuk menerangkan sedikit riwayat singkat dari pendeta Misa. Tapi pendeta Misa saya yang penting-penting yang mengenai family-nya nanti Ibu Ellen yang terangkan. Tapi pendeta Misa memulai karyanya atau karirnya di jemaat kami waktu itu, jemaat bukan Tumoto Pondok Indah, jemaat Tamrin. Jemaat Tamrin itu waktu kami masih muda-muda, kami membentuk grup yang nyanyi tadi. Sudah nenek-nenek yang nyanyi tadi, tapi grup itu sudah hampir berumur. Wedding anniversary pendeta Misa will be next year, 50 tahun ya. Wedding golden anniversary. Nah, grup kita juga sudah seumur itu. Jadi kami bersyukur bisa bersama-sama pendeta Misa dan keluarga untuk memuji Tuhan. Dan saya akan membacakan riwayat singkatnya pendeta Misa. Jadi pendeta Misa adalah wakil gembala jemaat Tamrin 1 setelah dia tamat selama 3 tahun. Kemudian menjadi chaplain dari Adventist English Conversation School selama 3 tahun. Kemudian jadi chaplain Rumah Sakit Advent Bandung selama 1 tahun. Dan menjadi direktur pemuda Advent Uni Kawasan Barat selama 8 tahun. Dia menjadi ketua daerah Konferensi Jawa Kawasan Timur selama 5 tahun. Kemudian Direktur Departemen Pemuda Advent Southern Asia Pacific Division, SSD, selama 10 tahun. Kemudian menjadi Wakil Direktur Departemen Pemuda Advent General Conference selama 10 tahun. Wakil Direktur Departemen Penata Layanan General Conference tahun ke-7 sampai pensiun. Malah saat ini masih kerja juga walaupun sudah pensiun. Total bekerja dalam bidang kepemudaan selama 28 tahun dan total pelayanan secara keseluruhan bekerja melayani Tuhan hampir 50 tahun, 49,9 tahun. Jadi pada waktu wedding anniversary dia akan 50 tahun melayani Tuhan dalam pelayanan sebagai seorang pengerja Tuhan. Jadi nanti tanggal 11 Juni dia 50 tahun melayani Tuhan. Juga pendidikan kita tahu semua tamat sarjana muda jurusan teologi dari ITKA atau ITKA Bandung, tamat Master Pastoral Study MPS dari Adventist International Institute of Advanced Studies (IAS) Filipina. Kemudian tamat Doctor of Ministry di MIN dari Philippine Christian University Union Theology Seminary. Itulah mengenai riwayat pekerjaan, pelayanan, dan pendidikan. Untuk istrinya, Ibu Ellen Misa masih aktif bekerja di kantor General Conference. Saya minta dia supaya kita mendengar suara indah dari Mrs. Misa untuk menerangkan mengenai keluarganya. Karena dia lebih tahu detailnya. Kami persilakan Ibu Ellen. Baik, shalom, selamat malam saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara saat ini. Terima kasih Ibu Ketua Doli Rumagit atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
Dan seperti yang tadi Ibu Dolly katakan bahwa saya masih terus bekerja. Sekarang saya sedang berada di kantor, pendeta misa di rumah karena dia sudah pensiun. Dan puji Tuhan masih ada kesempatan untuk terus melayani dia. Baik, saya akan memperkenalkan keluarga saya, keluarga kami. Seperti tadi yang Ibu Dolly katakan bahwa tahun depan kami akan memperingati Golden Wedding Anniversary, 50 tahun. Lama sekali ya, lama sekali 50 tahun. Puji Tuhan, kami masih tetap sehat dan terus melayani. Dan kami telah dikaruniai dengan 4 orang anak, perempuan semua, gak ada laki-laki. Dan yang pertama adalah Laura, menikah dengan Bruce Mendak. Mereka diberkati dengan 4 orang anak, 2 laki, 2 perempuan, dan mereka sekarang berdomisili di Filipina, Ayas. Kemudian anak yang kedua, Edith, menikah dengan orang Filipina, JP Habaradas, dan mereka dikaruniai dengan 2 orang putra, laki-laki semua. Dan mereka berdomisili di Toronto, Kanada. Kemudian anak yang ketiga adalah Cheryl, menikah dengan David Sakul, dikaruniai dengan 2 orang putri. Dan mereka berdomisili di Colorado. Dan putri kami yang terakhir adalah namanya sama, Ellen, menikah dengan Peter Hutauruk. Dan mereka telah dikaruniai dengan 2 orang anak, 1 laki-laki, 1 perempuan. Dan mereka berdomisili di Bismarck, North Dakota. Jadi dalam 50 tahun pernikahan kami sudah dikaruniai 4 orang putri, 4 orang menantu laki-laki, dan juga 5 cucu perempuan, 5 cucu laki-laki. Puji Tuhan untuk berkat yang telah diberikannya kepada keluarga kami. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ellen. Sama-sama. Mungkin saya mau kasih tamu-tamu yang hadir. Selama bulan Oktober ini, Pendeta Misa dan Ibu Misa kita akan tetap lihat setiap hari Rabu malam ya. Kami mengundang untuk tetap join. Thank you very much. Baik, terima kasih Ibu Ketua Dolly Rumagit. Baik, untuk selanjutnya tanpa mengulur waktu lagi, kita akan masuk ke renungan malam ini, yaitu seri pelajaran Alkitab kita selama 1 bulan ya, selama bulan Oktober ini bersama Pendeta Hizkia Misa yang pada seri pertama ini berjudul Kecemasan Besar. Kami persilahkan. Oke, terima kasih Saudari MC Neni yang sudah memperkenalkan kami semua. Nah, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, oleh karena Ia telah memperkenankan kegiatan penyegaran rohani kita ini untuk jemaat TTPI, Tumoto Pondok Indah ini dapat berlangsung dimulaikan pada malam ini. Yang kedua, saya ingin berterima kasih kepada jemaat TTPI yang telah mengundang saya untuk menjadi sebahagian dari kegiatan penyegaran rohani ini. Lalu yang berikutnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Ketua Dolly Rumagit yang telah menyampaikan undangan kepada saya untuk menjadi bahagian dari penyegaran rohani ini. Dan yang berikutnya saya ingin berterima kasih kepada Pendeta Lorenson Kalengkongan, Gembala Jemaat TTPI, yang telah atas nama jemaat mengundang saya untuk bersama-sama malam ini. Nah, saudara yang saya cintai dan kasihi, setiap Rabu malam sepanjang bulan Oktober ini kita akan membahas satu
seri bahasan yang berjudul malam ini kecemasan besar. Minggu depan 12 Oktober judulnya kekecewaan besar. Lalu minggu yang ketiga 19 Oktober pengharapan besar. Dan berakhir pada 26 Oktober dengan judul kemenangan besar. Bagi saya dan keluarga, jemaat TTPI sudah menjadi seperti jemaat keluarga kami sendiri. Kenapa tidak? Oleh karena berbagai kenangan yang kami nikmati bersama dengan TTPI. Saya masih ingat acara tutup dan buka tahun yang dibuat oleh jemaat di Hotel Mahakam. Kemudian acara retreat TTPI. Dilanjutkan dengan saya berkhotbah Sabat pada tanggal 19 September 2020. Lebih dari 2 tahun yang lalu. Lalu ada KKR TTPI tanggal 1 sampai tanggal 5 Desember 2020. Hampir 2 tahun yang lalu. Dan yang berikutnya, Minggu Berdoa saat ini. Oke, sebelum saya lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami undang kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, agar kiranya sukacita kami menjadi lengkap dan penuh, dan kami akan dipenuhi dengan berkat. Lalu nama-Mu kiranya terus dimuliakan, dan iman kerohanian kami akan dipertebal, dikuatkan sambil menunggu kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Terima kasih Bapa, Engkau dengar doa kami, berkati semua kami malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan share, saya punya screen sekarang. Harap sudah terlihat PowerPoint saya. Sudah ternyata, silakan. Oke, terima kasih. Inilah iklan advertensi dari jemaat TTPI. Setiap Rabu mulai tanggal 5 sampai 26 Oktober 2022. Seri kebenaran rohani selama bulan Oktober 2022 ini untuk jemaat Tumoto Pondok Indah. Jadi ada 4 judul besar dari bahasan kita. Yang pertama, kecemasan besar. Dilanjutkan dengan kekecewaan besar. Lalu yang ketiga, pengharapan besar. Dan yang terakhir adalah kemenangan besar. Oke? Mari kita bahas yang pertama, kecemasan besar. Pertanyaannya, apakah saudara saat ini mengalami rasa cemas? Nah, kalau saudara merasa rasa cemas saat ini, maka bahasan ini ada untuk saudara, untuk saya dan kita semua. Pertanyaan yang berikutnya, kalau saudara merasa cemas, apa yang saudara cemaskan? Baik, mari kita lihat beberapa hal utama yang paling dicemaskan manusia saat ini. Uang dan masa depan. Entahkah itu hutang, cemas tidak akan dapat menutupi semua tagihan hutang, pinjaman. Kecemasan tentang keamanan finansial, keamanan keuangan di masa depan. Waktu itu apakah Anda akan punya anak atau sudah punya anak atau bahkan sudah pensiun. Jadi orang mulai memikirkan bagaimana keamanan finansial saya ketika kita pensiun.
Kemudian keamanan kerja. Banyak orang takut diputuskan hubungan kerja, PHK. Begitu banyak orang yang di PHK dalam waktu 3 tahun belakangan ini, dan masih terus berlanjut. Jadi banyak orang yang takut soal keamanan kerja. Kemudian yang mereka cemaskan saat ini adalah hubungan antar manusia, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara sesama teman, dan juga sesama saudara bersaudara. Apakah itu dalam lingkungan gereja, atau lingkungan kerja, lingkungan belajar, atau lingkungan tetangga. Yang juga dicemaskan oleh banyak orang adalah masalah kesehatan, penyakit yang bisa datang dalam bentuk apa saja, kapan saja. Banyak orang, saya baru saja baca, dalam waktu 6 bulan terakhir di Kanada, 32 dokter umur dari mulai 20-an sampai 49. Mereka mati oleh karena serangan jantung. Lalu kemudian mulai dicari tahu apa penyebabnya. Bagaimana 32 dokter ini yang ternama, ahli-ahli, meninggal dunia serangan jantung. Jadi orang banyak yang merasa cemas, ketakutan. Nah, pertanyaannya, apakah keadaan dunia kita ini pada saat ini mencemaskan? Apakah dunia kita keadaannya mencemaskan saat ini? Fakta terakhir, mutakhir tentang keadaan dunia kita saat ini. Yang pertama, Global Citizen Facts about the world, tentang dunia kita ini. Konflik dan kekerasan saat ini meningkat secara global. Dampak yang ditimbulkannya itu adalah warga menjadi pengungsi, makanan dan air menjadi langka, ekonomi runtuh, harga-harga BBM naik, dan rumah, sekolah, tempat kerja, serta tempat ibadah yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk membangun mereka, kini hancur dalam hitungan detik saja. Dari Ukraina hingga Yaman, konflik menyebabkan ribuan korban berjatuhan. Di antara yang memburuk adalah konflik di Ukraina, antara Ukraina dengan Soviet atau Rusia, perang Afghanistan, ketidakstabilan, krisis Rohingya di Myanmar, dan konflik di Ethiopia. Mungkin kita jauh dari konflik di tempat-tempat yang baru saja disebutkan, tetapi bagi mereka ini merupakan saat kecemasan yang sangat luar biasa. Ada 9 fakta memilukan tentang konflik, tentang perang yang berkelanjutan di seluruh dunia. Dunia kita ini tidak aman, ya. Yang pertama, di Myanmar, krisis perang di Myanmar. Para pengungsi Rohingya, mereka mengalami rasa putus asa yang sangat besar. Mereka mengungsi disebabkan oleh karena perang saudara di negara mereka. Polisi Thailand telah melaporkan peningkatan perdagangan manusia dari Myanmar ke Malaysia tahun ini. Nah, ada 10 negara di mana konflik dan kekerasan meningkat di negara-negara ini. Kebetulan saya sempat mengunjungi 6 dari 10 negara-negara ini, dan memang terasa sekali konflik yang terjadi, perang saudara di tengah-tengah mereka. Sangat menakutkan. 2 miliar, yang ketiga, 2 miliar orang di dunia saat ini tinggal di daerah yang terkena dampak konflik dan perang. 1/4, artinya 1/4 dari seluruh populasi bumi kita ini tinggal di daerah yang terkena dampak konflik itu. Beberapa tempat yang terkena dampak terburuk adalah wilayah Tigray di Ethiopia,
Sudan Selatan, Suriah, Yaman, dan Afghanistan. Menurut PBB, tahun yang lalu, 2021, 84 juta orang mengungsi secara paksa oleh karena konflik, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Tahun ini diperkirakan sedikitnya 274 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Ini semua menimbulkan kecemasan di mana-mana. Bahkan negara-negara di luar konflik ini menjadi turut cemas oleh karena berdatangan para pengungsi dari mana-mana. Di Amerika mulai banyak orang masuk dari mana-mana, dari tempat-tempat konflik. Eropa, mereka sangat menderita oleh karena banyaknya mereka. Nah, hampir 2 tahun perang saudara terjadi di Yaman yang telah membuat anak-anak kelaparan. Selama 6 tahun, Yaman telah terkunci di dalam perang saudara berdarah antara pasukan pemerintah yang didukung oleh pemerintah Saudi Arabia dengan melawan pejuang Houthi yang didukung oleh pemerintah Iran. Anak-anak hampir 1/4 juta orang telah terbunuh, angka yang tidak kecil. Itu artinya 250.000 orang mati, terbunuh, dan lebih banyak lagi yang didorong ke ambang kelaparan. Anak-anak membayar harga terberat. Saudara lihat gambar yang agak redup ini. Ada seorang anak bernama Meshal. Meshal ini umurnya 4 tahun. Dia sangat kelaparan. Dia tidak tahu mau makan apa. Saudara tahu sesuatu yang mengerikan yang dia lakukan. Saking kelaparannya, dia gigit jarinya putus dan dia makan jarinya yang putus itu. Mengerikan. Dan 1 anak meninggal dunia setiap 10 menit di Yaman. Ini laporan dari PBB. Yang kelima, lebih dari 13 juta warga Suriah telah diungsikan secara paksa sejak perang dimulai. Hampir 11 tahun setelah dimulainya perang sampai saat ini, krisis pengungsi Suriah tetap menjadi krisis pengungsian terbesar di dunia. 13,2 juta orang mengungsi. Sampai hari ini pemerintah dan pemberontak tetap terperosok di dalam perang saudara berskala penuh. Yang keenam, konflik di negara Myanmar. Dulu namanya itu negara, saya lupa namanya, Myanmar. Oke, nanti kalau ingat saya sebutkan. Adalah perang Birma. Ya, Burma. Dulu namanya Burma. Itu kata orang Inggris. Perang saudara terpanjang di dunia. Itu terjadi di Burma atau di Myanmar nama yang sekarang. Berlangsung sudah lebih dari 60 tahun. Mungkin saudara-saudara belum lahir ketika dimulainya perang itu. Saya sudah sempat pergi ke daerah ini sebanyak 10 kali. Dan saya melihat bagaimana dahsyatnya itu akibat dari perang saudara ini. Mengerikan sekali. Banyak hambatan yang terjadi. Sehingga tidak mudah untuk masuk ke Myanmar. Konflik di Myanmar ini merupakan perang saudara terpanjang, terlama di dunia. Pada tahun 2017, Tatmadaw, Angkatan Bersenjata Myanmar, dan pasukan keamanan lokal memulai kampanye. Mereka buat kampanye. Apa kampanye mereka? Pembersihan etnis terhadap minoritas Muslim Rohingya. Membunuh ribuan orang, membakar desa, dan menyapu rata desa-desa ini rata dengan tanah. Apa akibatnya? 880.000 pengungsi Rohingya meninggalkan negara itu. Yang paling rentan termasuk wanita hamil, bayi, dan anak-anak. Dan orang tua terpaksa melakukan perjalanan selama berhari-hari untuk mencari keselamatan nyawa mereka.
Mereka pergi ke Bangladesh, negara tetangga. Dan sekitar setengah dari para pengungsi itu adalah anak-anak. Kasihan. Yang ketujuh, para wanita dan anak perempuan paling merasakan dampak perang dan konflik ini. Kalau tiap kali saya baca peristiwa-peristiwa perang ini, membuat hati saya menjadi terenyuh, begitu terjamah melihat bagaimana penderitaan yang mereka alami di tempat mereka hidup. Pemerkosaan adalah kejahatan perang yang paling diabaikan. Para wanita dan anak perempuan mengalami konflik yang paling buruk, seringkali tidak terlihat sebagai manusia, tetapi sebagai senjata perang. Sepanjang sejarah dan hingga saat ini, para wanita dan anak perempuan paling terpukul oleh dampak perang dan konflik. Yang kedelapan, perang memicu kemiskinan. Dari Ukraina hingga Tigray, konflik perang menyebabkan konsekuensi yang menyebabkan kemiskinan. Yang kesembilan, keluarga Afghanistan dipaksa menjual organ tubuh mereka dan bayi untuk membeli roti. Itu mereka terpaksa jual para bayi. Di Afghanistan baru-baru ini setelah 20 tahun konflik yang dipimpin AS telah merusak ekonomi negara itu dan menyebabkan kemiskinan yang hampir universal, menyeluruh, dan krisis kelaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih dari setengah dari perkiranya 40 juta penduduk negara itu menghadapi tingkat kelaparan yang ekstrim, dan hampir 9 juta dari mereka berisiko kelaparan total, menurut Badan Pengungsi PBB UNHCR. Dalam kondisi ekstrim seperti itu, banyak balita yang mati kelaparan. Oleh karena tidak dapat melihat keadaan ini terjadi, banyak keluarga telah mengambil keputusan yang menyakitkan. Apa keputusan yang menyakitkan yang mereka buat? Mereka menjual anak-anak mereka. Bayangkan, menjual anak kandung sendiri. Sementara yang lain terpaksa hidup-hidup ini, mereka membiarkan tubuh mereka dibedah, lalu menjual organ tubuh mereka di pasar gelap. Sesuatu yang sangat menyedihkan, mencemaskan. Itulah 9 fakta yang memilukan dan yang mencemaskan tentang keadaan dunia sekarang ini. Nah, dunia kita ini, saudaraku yang kekasih, tidak ada damai. Dunia kita ini tidak aman. Perang di mana-mana. Kerusuhan di mana-mana. Tidak ada ketentraman. Tidak ada rasa tenang. Saling bermusuhan. Tidak rukun satu sama lain. Dan inilah salah satu dari tanda peristiwa-peristiwa akhir zaman ini. Kita tidak membutuhkan sesuatu yang baru seperti mungkin vaksin atau booster atau apa saja yang baru untuk melenyapkan kecemasan, penderitaan, penyakit di atas muka bumi ini. Yang kita harapkan supaya terjadi adalah Yesus datang secepatnya. Itulah kerinduan kita untuk menyudahi semua bencana-bencana perang ini. Nah, ada satu peristiwa yang saya ingin bersama-sama kita tekuni malam ini. Satu peristiwa akhir zaman yang amat dicemaskan oleh umat Gereja Masih Advent hari ke-7. Apa itu? Aniaya. Banyak orang takut. Mereka kata, aduh pendeta, takut saya loh dengan aniaya. Bagaimana apa saya bisa tahan untuk menghadapinya? Itu pertanyaan sering kali diajukan. Nah, Alkitab kita mencatat bahwa umat Tuhan akan dianiaya. Jadi kita sudah harus siapkan diri kita sebagai umat Tuhan. Kita akan menghadapi aniaya. Bagaimana cara kita menghadapinya dan apa
yang Tuhan berikan kepada kita untuk sanggup memikul beban aniaya ini. Di 2 Timotius 3 ayat 12, Rasul Paulus katakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus, apa dia katakan? Akan menderita aniaya. Jadi sudah dituliskan dalam firman Tuhan 2 Timotius 3 ayat 12 ini, semua orang yang mau berhidup beribadah dengan Tuhan di dalam Yesus Kristus akan menderita aniaya. Wahyu 2 ayat yang ke-10 kita diingatkan, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Hal ini sudah terjadi di beberapa tempat. Umat Tuhan yang dipenjara bukan oleh karena kejahatan yang mereka lakukan, tetapi oleh karena iman, oleh karena pekabaran mereka. Sekarang pertanyaannya, apakah saudara cemas menghadapi aniaya? Saat itu akan tiba. Kenapa? Wahyu 12 ayat 17 mengingatkan kita, maka marahlah naga itu. Siapa naga ini? Setan. Kepada siapa? Kepada perempuan itu. Perempuan di sini dalam nubuatan yang terdapat di buku Wahyu, perempuan melambangkan gereja. Jadi iblis, setan marah kepada gereja itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Ciri-ciri gereja itu yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Itulah ciri-ciri dari gereja yang menjadi sasaran amarah dari iblis atau Satan, naga itu. Nah, pertanyaannya, siapa keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus yang akan diperangi oleh sang naga itu? Siapa mereka? Apakah saudara sudah siap untuk mendengarkan jawabannya? Ini jawabannya. Mereka adalah saudara-saudara, anggota jemaat Tumoto Pondok Indah. Lihat wajah saudara di foto-foto yang ada. Saudara inilah yang menjadi sasaran amarah naga itu, amarah iblis, termasuk saya yang berbicara saat ini. Naga itu marah besar kepada saudara, dan naga itu akan memerangi saudara, memerangi kita. Apakah saudara sudah siap untuk menghadapi amarah naga itu? Entah kebetulan atau tidak, tapi sebuah film yang berjudul The Tomorrow War bercerita tentang prediksi masa depan untuk para pemelihara Sabat. Saya kebetulan potong-potong film itu dan membahas hal-hal yang terkait dengan hidup kita, iman kita, ciri-ciri kita. Nah, film yang dibuat oleh Amazon memakan biaya 200 juta dolar Amerika Serikat, mempersiapkan kita untuk tahu bahwa iblis marah kepada gerejanya, kepada perempuan itu, gereja kita, sasaran amarah iblis. Dan dunia dipersiapkan untuk menghadapi keadaan ini, dan kita juga dipersiapkan untuk menghadapi keadaan ini. Mari kita lihat. Film ini menceritakan bahwa 30 tahun di masa depan. Jadi ini dari tahun 2021, berarti menurut film ini, inilah yang akan terjadi pada tahun 2051. Umat manusia akan kalah perang melawan ada spesies asing yang mematikan. Satu-satunya harapan untuk bertahan hidup adalah tentara dan warga sipil dari zaman sekarang dikirim, diangkut ke masa depan dan bergabung di dalam pertempuran melawan spesies asing yang mematikan ini.
bertekad untuk menyelamatkan dunia dan putrinya, maka komandan yang menjadi pusat inti pemain dari film ini yang bernama Dan Forrester bekerja sama dengan seorang ilmuwan brilian yang juga ayahnya yang terasing untuk menulis ulang nasib planet ini. Di dalam film itu, Tomorrow War ini, ciri-ciri dari alien species ini, yang pertama, ia adalah makhluk asing. Spesies ini makhluk yang asing dan digambarkan sangat menakutkan, sangat mengerikan makhluk ini. Mereka itu harus dibasmi. Kalau tidak, mereka akan justru membasmi penduduk bumi ini. Ciri yang kedua, mereka itu termites atau rayap, aneh-aneh, perusak. Mereka itu perusak. Ini gambaran dari makhluk itu. Kalau sudah lihat filmnya yang dibuat oleh Amazon ini, The Tomorrow War, sangat mengerikan dan sangat jahat makhluk ini. Digambarkan namanya saja termite. Ya, dikata The Tomorrow War look at termites and John Carpenter to create the ultimate alien. Ciri yang berikutnya, ini menarik. Apa ciri yang berikutnya? Ini makhluk asing ini, termites ini, rayap ini, perusak ini, mereka itu pemelihara sahabat keepers. Mari kita dengarkan potongan dari film itu. Every 6 days, the white spikes disappear. They crawl back into their nests. We call it the Sabbath, their day of rest. Nah, pada hari Sabat mereka kembali ke sarangnya, berkumpul di sana. Itulah saatnya kita akan kirim pasukan menyerang mereka, kata pelakon di film ini. Kemudian yang satu lagi dia katakan, You know, there's another Sabbath coming up tomorrow. Yeah, I know. Ketika film ini dipromosikan itu terjadi pada hari Jumat. Jadi si perempuan ini katakan, besok ada hari Sabat yang lain. Nah, itulah saatnya kita serang mereka. Lalu ada yang bertanya, kalau boleh tunjukkan kepada kami bagaimana bentuk ciri-ciri, apa ada video atau ada foto, gambar dari makhluk itu supaya kami tahu bagaimana menghadapi mereka. Yeah, but why don't we have pictures or videos that would help us to know what we're up against? The consensus was that if the public saw what they'd face when they reach the future, it would Dikatakan kalau kami tunjukkan wajah video mereka, bisa-bisa tidak banyak orang yang berani untuk melawan mereka. Nah, film ini dipromosikan tahun yang lalu. Tanggalnya 2 Juli 2021. 2 Juli 2021 ini hari apa? Jatuh pada hari apa? Hari Jumat. The Tomorrow War artinya keesokan harinya, hari apa? Hari Sabat. Jadi film ini adalah film perang melawan para pemelihara Sabat. Siapa pemelihara Sabat? Saudara dan saya, kita memelihara Sabat. Jadi dunia sementara dipersiapkan anak-anak muda, anak-anak kecil, orang dewasa. Inilah yang akan nanti terjadi, bahwa orang-orang pemelihara Sabat ini adalah orang-orang makhluk alien species, makhluk asing yang berbahaya. Nah, ciri yang berikutnya, mereka ini disebut crazy, tidak waras. Dalam video berikutnya saya tidak sempat bikin captionnya, tapi disebutkan di sana bahwa ada debat antara suami istri, yang istri katakan itu orang-orang Seventh Day Adventist itu orang-orang crazy. Tapi suaminya katakan, tapi mereka orang yang sungguh-sungguh di dalam ibadah mereka. Ya, nanti sudah lihat.
saya tidak terjemahkan, tapi saudara bisa dengar bahasa Inggrisnya sangat sederhana. Listen now. I think we're wasting our time here. They're obviously very committed to their beliefs. But their beliefs are crazy, Brian. I don't know who's crazier, these people or those Seventh-day Adventists. I'm a Methodist. We believe that the Lord is our Savior, and we remember Him by going to church and praising Him every Sunday. I'm a Seventh-day Adventist. We believe all the same things that you believe, but we go to church on Saturdays. What? Ya, Bapak yang katakan, saya seorang Metodis dan saya mempercayai Yesus dan melakukan semua yang diperintahkannya, dan saya beribadah pada hari Minggu. Lalu saudara yang satu dia katakan, saya juga percaya hal yang sama, tapi saya adalah seorang Advent. Apa? Lalu jadi kemudian menimbulkan ketakutan bagi orang pemelihara yang bukan hari Sabat. Jadi ini makhluk asing ini, alien spesies ini pemelihara Sabat, crazy, tidak waras. Apalagi dikatakan bahwa makhluk asing ini mereka itu orang vegetarian, vegetaris. Mari kita lihat. I scrounged up some dinner. 2 options. Veggie lasagna and... Jadi makanan mereka vegetarian. Jadi sudah pemelihara Sabat, crazy, vegetarian lagi mereka. Kemudian yang ciri berikutnya mereka disebut white spikes. Apa itu white spikes? White spikes kalau diputar, ditaruh spike-nya lebih dulu, maka artinya spike white. Apa arti spike white? Saya ambil dari kamus, spike artinya get rid of white. Singkirkan white itu. Arti yang lain, away with white. Enyahlah dengan white itu. Jadi mereka tidak suka dengan apa yang disebut white. Nah, sekarang apakah makhluk asing ini punya seseorang atau punya sesuatu yang ada kaitannya dengan white? Mereka vegetaris, pemelihara hari Sabat, dan crazy. Menurut saudara, apakah ini hanya sekedar sebuah kebetulan saja? Siapa alien species ini? Yang disebut termites, perusak, pemelihara Sabat, crazy, tidak waras, vegetaris, dan mempunyai white yang harus dilenyapkan, dienyahkan. Mari kita lihat kembali ayat dalam Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah seluruhnya, 10 seluruhnya, perintah itu seluruhnya. Tidak hanya 9 atau 8 atau 7, tapi 10-10-nya. Dan memiliki kesaksian Yesus. Apa itu kesaksian Yesus? Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Gereja ini yang digambarkan dengan makhluk asing ini mempunyai roh nubuat. Dan siapa yang banyak menuliskan nasihat-nasihat yang Tuhan berikan lewat roh nubuat? Nyonya White. Apa yang Nyonya Ellen White katakan tentang Sabat? Nah, mari ini bagus sekali untuk kita jadi bahan pelajaran ya. Nyonya White katakan di dalam Testimonies to Minister and Gospel Workers halaman 472 sampai 473, dengan demikian orang tua dapat menjadikan Sabat sebagaimana mestinya hari yang paling menyenangkan di dalam seminggu. Mereka dapat memimpin anak-anak mereka untuk menganggapnya sebagai hari kesenangan, hari yang sangat penting, hari yang suci, hari Tuhan yang terhormat. Nyonya Ellen White sangat meninggikan Sabat, dan ia menjadi sasaran amarah dari iblis karena iblis marah kepada gereja yang menuruti
seluruh perintah hukum Allah, 10 perintah hukum Allah termasuk Sabat di dalamnya, dan Ellen G. White meninggikan Sabat. Lebih lanjut, Nyonya Ellen White ini menuliskan di buku yang sama, halaman yang sama, sementara persiapan untuk Sabat harus dilakukan sepanjang minggu. Jadi bukan hanya pada hari Jumat petang saja, tapi sepanjang minggu sudah dipersiapkan. Hari Jumat harus menjadi hari persiapan khusus. Melalui Musa, Tuhan berfirman kepada anak-anak Israel, besok adalah perhentian Sabat yang kudus bagi Tuhan. Ini adalah ujian bagi mereka. Tuhan ingin melihat apakah mereka akan menguduskan hari Sabat atau tidak. Jadi Sabat adalah ujian bagi umatnya. Jadi bagi kita, bagi Jemaat Tumoto, dan bagi semua teman-teman, tamu-tamu dari berbagai tempat yang mendengarkan pekabaran ini adalah ujian apakah kita menguduskan hari Sabat ataukah tidak. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, kepada gereja itu. Gereja Masih Advent hari ke-7, sasaran amarah dari naga itu. Apa kata Nyonya Ellen White tentang rencana setan sehubungan dengan Sabat palsunya? Sabat palsunya bukan hari Sabat hari ke-7, tetapi hari yang pertama. Mari kita baca yang dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White kembali dari buku yang sama, halaman yang sama. Tetapi perhatian utama kami yang berbicara ini adalah setan. Jadi saya kasih dalam tanda kurung, setan adalah untuk membungkam sekte pemelihara Sabat ini. Kita harus membangkitkan kemarahan rakyat terhadap mereka. Terhadap siapa? Para pemelihara Sabat ini. Lebih lanjut, kami dalam kurung setan akan daftarkan orang-orang hebat dan orang-orang bijak duniawi di pihak kami, berpihak kepada mereka, dan mendorong mereka yang berwenang untuk melaksanakan tujuan kami. Kami di sini ada setan yang berbicara. Lebih lanjut, Nyonya White tuliskan, kemudian Sabat yang telah aku dalam kurung setan tetapkan akan dipaksakan secara hukum yang paling keras dan ketat. Mereka yang mengabaikannya, yang tidak mau memelihara Sabat dari setan ini, mereka yang mengabaikannya akan diusir dari kota-kota dan desa-desa. Lebih lanjut, dan mereka akan dibuat menderita kelaparan dan kekurangan. Begitu kita memiliki kuasa, kita akan tunjukkan apa yang dapat kita lakukan terhadap mereka yang tidak akan mengelak dari kesetiaan mereka kepada Allah. Jadi, inilah yang akan dibuat oleh iblis dan pasukannya untuk membuat para pemelihara Sabat Allah yang benar akan dibuat menderita kelaparan dan kekurangan. Sekarang apa amarah setan terhadap Nyonya Ellen G. White? Mari kita lihat. Di satu tempat, buku-buku Ellen G. White dibakar supaya jangan dibaca orang. Dibakar karena Ellen G. White meninggikan Sabat. Así es. Y acá, como verán, están los libros. Bueno, hay algunos libros. La serie completa de Testimonio para la Iglesia. Los 9 tomos. Tomo 1, el tomo 2, y ustedes, aunque no lo crean, el tomo 2 de vuelta, el tomo 3, 4, 5, 8, 6, 7, el 8. Testimonis yang tadi kita sudah baca dibakar oleh mereka karena mereka tidak mau. Iblis dibakar mereka tidak mau dibuka tulisan Alkitab yang meninggikan Sabat, yang mempersiapkan umat Tuhan bagi bertanggung membaca buku. Saudara bisa lihat bagaimana hebatnya iblis marah. Jadi bukan hanya sekedar ngomong saja, tetapi dilakukan oleh iblis yang marah kepada
perempuan itu yang mempunyai ciri-ciri menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki iman kepada Yesus, roh nubuat. Jadi iblis marah kepada sahabat kiper, pemelihara sahabat akan disingkirkan. Siapa mereka? Saudara dan saya. Kalau saudara dan saya adalah pemelihara sahabat yang setia, kita menjadi sasaran amarah setan ini. Ellen G. White menuliskan, karena para pembela kebenaran menolak untuk menghormati Sabat hari Minggu, beberapa dari mereka akan dimasukkan ke dalam penjara, beberapa akan diasingkan, beberapa akan diperlakukan sebagai budak. Ini yang Nyonya Ellen G. White tuliskan, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mempersiapkan kita akan apa yang akan kita hadapi. Setan marah sekali. Apalagi kepada Nyonya Ellen G. White yang menuliskan semua, apalagi buku The Great Controversy itu sangat mengundang perhatian banyak orang dan sudah sangat banyak memenangkan orang ke dalam pihak Yesus Kristus. Jadi kalau kita rangkumkan, setan akan menggunakan para pejabat yang berwenang. Untuk apa? Memberlakukan hukum hari Minggu yang paling keras. Mereka yang mengabaikannya akan diusir keluar dari kota-kota dan desa-desa. Mereka membungkam sekte pemelihara sahabat ini. Siapa mereka? Saudara dan saya. Membangkitkan kemarahan rakyat terhadap mereka. Inilah penyebab bencana-bencana yang terjadi. Akhirnya mereka tudingkan jari kepada para pemelihara sahabat ini karena mereka tidak menurut hari Sabat yang benar. Jadi mereka tuding pemelihara sahabat yang benar itu penyebab malapetaka yang terjadi. Ini ada dari United States Conference of Catholic Bishops. Global Celebration of Young People, Christ the King, Sunday. Jadi Sunday lah ini yang terus dipopulerkan. Nanti kita akan pelajari sepanjang 1 bulan ini apa yang harus kita lakukan, persiapan kita menghadapi keadaan yang genting ini dan mempersiapkan diri kita menyongsong kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Ini dari The Whole Armor of God. Ada bahasa Inggrisnya di sebelah kiri, saya translate di sebelah kanan. Kita harus bergerak secepat mungkin menuju pemerintahan tunggal dunia. Jadi one world religion, satu agama tunggal di dunia ini. Di bawah satu pemimpin dunia, satu agama tunggal di dunia dengan satu pemimpinnya, pemimpin dunia. Siapakah satu pemimpin dunia itu dan agama apa yang satu agama dunia itu? Dengarkan, ini perkataan dari Amir Tsarfati. Dia seorang penginjil, bukan dari gereja Advent. Dia adalah tentara Israel tadinya di Brigadir Tank. Dia pembicara nubuatan. Dia juga menjadi presiden dari satu wadah yang bernama Behold Israel. Lihatlah Israel. Dengarkan apa yang dia katakan. Saya tidak translate. And I'm talking about the Catholic Church. This is the only one that fits the bill of all the descriptions of the book of Revelation. Dia sebutkan, dia bukan orang Advent. Dia sebutkan bahwa semua yang dituliskan dalam nubuatan buku Wahyu itu ini berbicara tentang gereja Katolik. Lebih lanjut, Amir Tsarfati katakan, dan saya berkata tentang gereja Katolik. Ini adalah satu-satunya yang cocok, yang pas dengan pernyataan dari semua yang digambarkan di dalam buku Wahyu. Satu pemimpin dunia, satu agama dunia, dan itu adalah agama Katolik. Apakah saudara cemas menghadapi rencana setan ini? Menakutkan sekali rencana ini. Apakah kita harus merasa cemas atau menjadi cemas, ketakutan yang akan kita hadapi nanti?
Sunday Law, hukum hari Minggu, akan dimulai dari Amerika Serikat. Nyonya White katakan, ketika Amerika, tanah kebebasan beragama, akan bersatu dengan kepausan dalam memaksa hati nurani dan memaksa orang untuk menghormati sabat palsu, dalam kurung Minggu, orang-orang dari setiap negara di dunia akan dituntun untuk mengikuti teladannya. Nyonya White kembali sudah sebutkan, dan setan tidak suka kepada Nyonya Ellen G. White. Itu sebabnya kalau boleh bakar semua buku-buku berisikan tulisan-tulisannya. Tetapi puji Tuhan, sudah begitu banyak buku yang ditulis oleh Ellen G. White, termasuk The Great Controversy, yang sudah tersebar puluhan juta di seluruh dunia. Dan walaupun ada upaya untuk membasminya, itu terus berbicara karena masih banyak buku-bukunya yang tersebar di mana-mana. Bangsa-bangsa asing, katanya Nyonya White, Testimonies for the Church yang tadi dibakar itu, jilid 6 halaman 365, bangsa-bangsa asing akan mengikuti jejak Amerika Serikat. Walaupun dia menuntun, namun krisis yang sama akan menimpa umat-umat kita di seluruh bagian bumi ini. Jangan orang berpikir, aniaya akan terjadi di Amerika saja. Semua akan mengalami krisis yang sama di berbagai belahan bumi. Semua umat-umat kita di seluruh bagian bumi ini akan tertimpa oleh aniaya yang dibangkitkan oleh setan lewat agen-agen manusianya. Bangsa-bangsa di negara-negara di bulatan bumi akan mengikuti jejaknya, jejak Amerika. Saudara masih ingat pada waktu Amerika memboikot Qatar? Amerika langsung meminta peran serta di negara-negara yang lain. Ada lebih 23 negara langsung boikot Qatar, termasuk 4 bangsa Arab, Saudi Arabia, kemudian UEA dan Bahrain. Justru mereka itu sesama bangsa, berasal dari keturunan yang sama. Mereka ikut-ikutan Amerika, boikot Qatar. 3 tahun lamanya Qatar mengalami pemboikotan, tapi Qatar berdiri tegar terus. Itu maksudnya. Jadi saudara lihat, bangsa-bangsa tidak peduli apakah mereka berbeda aliran kepercayaan dengan Amerika, tapi kalau Amerika sudah berbicara, itu sesuatu yang harus diturut. Kenapa? Karena mereka punya dana, punya uang, membantu sana-sini. Berani tidak ikut apa yang dilakukan oleh Amerika, semua bantuan ini akan berhenti. Jadi bangsa-bangsa di negara-negara di bulatan bumi ini akan mengikuti jejaknya. Apakah saudara berani menghadapi aniaya seperti yang dialami oleh mereka, orang-orang Kristen di zaman Kaisar Nero? Mereka ditaruh di Kolosium, lalu mereka dikumpulkan di tengah-tengah binatang-binatang buas, harimau, singa, yang buas yang kelaparan dilepas untuk memangsa orang-orang Kristen ini. Yang lain disalibkan hidup-hidup, lalu dibakar dengan api perlahan-lahan dari bawah, supaya mereka mati dengan tersiksa. Itulah orang-orang Kristen di zaman Kaisar Nero dahulu. Dan apa yang terjadi? Sejarah mencatat orang-orang Kristen ini masuk ke tempat-tempat aniaya ini sambil menyanyi. Mereka tahu mereka diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk berani menghadapi aniaya-aniaya ini. Mereka meteraikan, mereka punya iman dengan darah mereka. Di abad yang kedua, di jemaat Smyrna, ya, ada seorang pendeta yang bernama Polikarp. Polikarp ini dia juga mati dianiaya. Kami kebetulan pada tahun 2002, kalau saya tidak salah ingat, kami pergi ke gereja yang didirikan untuk Polikarp ini. Gereja dari Polikarp itu sendiri, ada dia ini adalah orang suci, Saint Polikarp. Saya bawa rombongan dari Indonesia, mungkin ada yang saudara kenal.
Ada di situ Bapak Tengkano, Ibu Tengkano, ada beberapa lagi yang lain, Pak Burman Aritonang, dan banyak yang lain lagi. Kami masuk dan kami berdoa di dalam gereja Polikarp ini. Nah, siapa Polikarp ini? Dia adalah pendeta gereja di Smyrna selama 40 tahun. Polikarp ditangkap di sebuah rumah di perladangan pada suatu hari Jumat menjelang Sabat. Dia meminta kepada istri peladang itu untuk menyediakan makanan diperuntukkan kepada para serdadu penangkapnya. Dia kasih makan serdadu-serdadu yang menangkapnya. Sementara mereka makan, 2 jam lamanya Polikarp berdoa kuat-kuat. Bukan berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi dia mendoakan orang-orang Kristen di kerajaan Roma. Di amphitheater, ini gubernur Smyrna ini, Status Quadratus, merasa sangat terkesan terhadap Polikarp. Dan ia ingin menyelamatkan Polikarp ini. Tapi caranya mau menyelamatkan adalah ia membujuk Polikarp supaya ia mengutuki Yesus itu. Apa jawaban dari Polikarp? 86 tahun saya telah melayani dia, melayani Yesus, dan dia tidak pernah melakukan yang salah kepadaku. Bagaimana saya dapat mengutuki rajaku yang telah menyelamatkan aku? Dia tidak mau mengutuki Yesus Kristus. Dan apa yang dibuat? Ia ditikam, lalu kemudian api dinyalakan, dan dia mati syahid sebagai seorang pencinta Yesus Kristus. Saya bawa 3 contoh saja. Yang ketiga adalah John Huss. John Huss ini nama aslinya adalah Jan Hus. Saya bawa saudara ke Prag, ibu kota dari Cekoslovakia, yang dulu namanya Bohemia. Di situ saudara bisa lihat ada monumen dari John Huss. Ya, ini saudara bisa lihat bagaimana John Huss ini membaca dan mempercayai tulisan-tulisan Wycliffe. Dia kemudian mulai mengekspos ajaran gereja yang tidak alkitabiah. Banyak yang dipraktekkan oleh gereja waktu itu tidak alkitabiah. Dan hal ini membangkitkan minat ratusan siswa yang mendengarkan dia dari seluruh bagian Bohemia dan Jerman. Bohemia ini adalah Cekoslovakia. Di tahun 1414, musuh-musuhnya memenjarakan John Huss ini. Dia diadili karena dianggap sebagai orang yang murtad, bidah. Ia diminta untuk menarik kembali doktrinnya, lalu berjanji untuk tidak mengajarkan doktrinnya itu, tetapi John Huss menolak. Apa akibatnya? Maka dia dihukum. Dengar jawaban dari John Huss. Saya tidak akan mundur dari kebenaran, walaupun diberikan sebuah chapel yang penuh dengan emas sekalipun. Dia tidak tertarik oleh emas satu chapel, ya, bangunan gereja. Dan saya tidak akan mundur dari kebenaran, walaupun diberikan sebuah kapel yang penuh dengan emas sekalipun. Pada hari ia akan dihukum mati dengan dibakar hidup-hidup, dia katakan, hari ini aku dengan senang hati akan mati. Pada saat api mulai menelannya, Huss mulai menyanyikan dalam bahasa Latin nyanyian Kristen yang berjudul, Kristus, Engkau anak Allah yang hidup, kasihanilah aku. Dan kemudian suara John Huss makin redup dan hilang, ditelan oleh bunyi gemeretak dari api yang membakarnya. Huss ini berkhotbah secara aktif menentang penyalahgunaan terburuk gereja Roma pada saat itu. Ajaran utamanya adalah Huss menyerukan tingkat moralitas yang lebih tinggi di antara para imam. Pelanggaran keuangan, amoralitas seksual, dan mabuk
adalah hal biasa di antara para imam di Eropa. Itu dia khotbahkan. Dia juga khotbahkan tentang penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam gereja yang tidak Alkitabiah. Huss menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke bahasa Czech. Akibat dari apa yang dia buat, terjadilah kebangunan rohani di Eropa. Semua yang ia buat mempengaruhi Martin Luther. Saudara kenal Martin Luther ya? Kita tidak punya waktu banyak untuk menceritakan satu persatu. Dia juga mempengaruhi Jerome of Prague. Jerome juga pada akhirnya mati dibakar juga. Lalu John Wesley ya dari gereja Methodist. Ini juga terpengaruh oleh ajaran dari John Huss dan juga keberanian John Huss. Bahkan ia berani untuk mati syahid. Ini John Huss membangkitkan minat ratusan siswa dari seluruh bagian Bohemia dan Jerman, dan mereka dikenal sebagai The Hussites. Dia dibakar di tiang pancang seperti halnya Jerome, rekannya dan pendukung reformasi. Nah, sekarang kembali kita ke Jakarta, ke TTPI. Pertanyaannya, apakah saudara cemas menghadapi masa penganiayaan yang akan datang? Kita tidak akan hidup terus-terus nyaman seperti sekarang. Sekali kelak nanti, iblis marah. Dan amalnya itu akan dia luapkan kepada saudara dan saya, para pemelihara Sabat. Ketika kita mengalami aniaya, apa kata firman Tuhan? Jangan takut, Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Hendaklah engkau setia sampai mati. Seperti tadi kita lihat orang-orang Kristen di zaman Kaisar Nero, seperti Polycarp, seperti John Huss, Jerome, dan para pembaharu yang lainnya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Apalah artinya kehidupan di dunia kita ini, yang mungkin paling lama bisa kita nikmati kalau kita sehat terus 100 tahun. Setelah itu, kemana kita? Mati. Apa artinya kehidupan yang begitu singkat, tidak sampai 100 tahun, lalu kita kehilangan mahkota kehidupan yang selama-lamanya? Jadi Tuhan katakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Nah, yang berikut ini yang saya ingin bagikan kepada saudara, saya tinggalkan kepada saudara untuk membuat kita menjadi berani, untuk membuat kita firm, teguh dalam iman kita. Nyonya Ellen G. White katakan, tidak perlu kita berkecil hati. Apapun godaan, pencobaan, atau penganiayaan yang mungkin menimpa kita, kita tidak perlu berkecil hati. Kenapa? Baik manusia maupun setan tidak dapat menutup pintu yang telah dibukakan Kristus bagi kita. Pintu keselamatan. Lebih lanjutnya Ellen G. White katakan, tetapi umat Tuhan tidak perlu takut. Orang-orang tumoto dan kita semua yang menikmati pelajaran malam ini tidak perlu takut. Setan tidak dapat melampaui batasnya. Setan mempunyai keterbatasan, dibatasi dia punya perbuatan. Tidak boleh lebih dari itu. Lalu apa? Tuhan akan menjadi pembela umatnya. Kalau Tuhan berada di pihak kita, siapa yang akan kita takuti? Setan pun kita tidak perlu takut, karena Tuhan menjadi pembela umatnya. Nyonya White tuliskan berikutnya, singa Yahuda yang begitu mengerikan bagi para penolak kasih karunia-Nya akan menjadi anak domba Allah bagi yang taat dan setia. Tuhan akan membela kita. Buku Kisah Para Rasul halaman 589. Dan kutipan yang terakhir, Nyonya tuliskan, dengan hadirat dan kemurahan Tuhan, umatnya aman
Meskipun mereka mungkin menderita penganiayaan demi kebenaran, kebaikan Allah maksudnya, dan kekayaan kasih karunia-Nya adalah perlindungan dan keselamatan mereka. Puji Tuhan, Allah tidak membiarkan kita sendirian. Allah akan membela perkara kita. Allah akan menjadi perlindungan kita. Allah yang akan menjadi keselamatan kita. Jangan takut, jangan berkecil hati. Maju terus, apapun yang kita hadapi. Tetaplah setia, tetaplah terus berjalan bersama dengan Yesus Kristus. Mengikuti semua apa yang Dia mintakan untuk kita lakukan. Dan kita akan dilindungi oleh Tuhan sendiri. Apapun aniaya akan datang demi kebenaran, kebaikan Allah, kekayaan kasih karunia-Nya akan menjadi perlindungan kita, akan menjadi keselamatan kita. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Kita akan semakin dikuatkan menghadapi apa yang akan datang sebelum saat Yesus datang nanti. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudaraku yang kekasih, anggota jemaat TTPI. Dengarkan pembahasan yang berikutnya. Akan terjadi kekecewaan besar. Atau sudah teratasi semua itu. Karena kita akan berakhir dengan keselamatan dan kemenangan besar yang Tuhan sediakan bagi umatnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Itulah doa dan harapan saya di dalam nama Yesus Kristus, pelindung kita. Amin. Amin. Puji Tuhan, sangat terberkati dengan firman Tuhan pembahasan Alkitab malam ini dari Pendeta Hizkia Misa. Ada beberapa poin yang sempat kami catat. Banyak poin sebenarnya, cuma tadi saya sambil mendengarkan saya sempat cemas sedikit juga ya Pendeta ya. Baik, ada 2 poin yang saya sempat catat, yaitu pada saat ini kita tidak membutuhkan sesuatu yang baru untuk melenyapkan kecemasan di muka bumi ini. Tapi yang kita rindukan sebagai umat Tuhan adalah kedatangan Yesus yang kedua kali, agar seluruh kecemasan yang ada di dunia ini akan lenyap. Di akhir zaman, umat Tuhan, yaitu yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, akan mengalami penganiayaan. Siapakah mereka? Yaitu saudara dan saya. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita harus atau perlu merasa cemas untuk menghadapi penganiayaan nanti? Nah, di dalam Alkitab dan juga Ellen G. White sudah menggambarkan pada kita ada 4 hal, yaitu kita setia sampai mati, dan yang kedua tidak perlu berkecil hati. Yang ketiga adalah tidak perlu takut karena Tuhanlah yang akan menjadi pembela bagi umatnya. Dan yang terakhir adalah dengan hadirat kemurahan Tuhan, umatnya akan aman. Allah tidak akan membiarkan kita untuk menghadapi itu semuanya sendiri. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pendeta Misa untuk kabaran firman Tuhan pada malam ini. Amen. Baik, untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab untuk maksimal 3 penanya pada malam ini. Dan mohon penanya untuk straight to the point dalam bertanya yang sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Dan nanti akan dijawab langsung oleh pembicara kita, Pendeta Hizkia Misa. Kami persilahkan. Ada yang ingin bertanya? Ini bukan berarti judulnya adalah kecemasan besar ya. Jadi kita merasa cemas untuk bertanya ya. Jadi tamu yang hadir pada malam hari ini. Kami persilahkan. Saudari Neni, ada 2 hal yang terjadi. Baik. Saudari Neni, kalau tidak ada pertanyaan, puji Tuhan, ya, tidak perlu bertanya lagi. Ya. Atau
yang kedua yang terjadi adalah oleh karena mereka tidak mengerti, jadi tidak berani bertanya. Tapi saya harapkan yang terjadi adalah semua mengerti apa yang kita bahas pada malam hari ini. Amin. Kita tidak perlu cemas, ya. Jadi, Saudara ini tadi katanya sempat cemas ya. Iya pendeta, tapi kemudian tadi di akhirnya ada 4 poin itu yang diamarkan oleh Alkitab, kayaknya saya cemasnya hilang pendeta. Puji Tuhan, saya pun demikian. Jadi pekabaran ini bukan hanya untuk saudara-saudara semua. Pekabaran ini justru yang pertama saya tujukan untuk diri saya sendiri. Supaya saya berani. Karena saya berada di baris depan. Saya di baris depan menghadapi banyak sekali tantangan di depan. Jadi kita bersama-sama merapatkan barisan untuk maju bersama Yesus Kristus. If God is for us, dikatakan. Kalau Tuhan itu bersama kita, siapa yang bisa mengalahkan kita? Amin. Amin. Oke. Betul sekali pendeta. Baik. Puji Tuhan. Baik, saya masih memberikan kesempatan lagi. Mungkin ada yang ingin bertanya dari anggota Jemaat TPI? Sudah jelas sekali, jadi tidak ada pertanyaan. Sudah jelas ya, baik. Tapi Ibu Doli. Baik, atau mungkin jika setelah selesai acara ini mungkin akan ada pertanyaan, bisa silahkan mengirimkan WhatsApp ke WA-nya TTPI ke nomor 081182077712 dan pertanyaan akan dikirimkan ke Pendeta Misa dan mungkin Pendeta bisa jawab pada Rabu depan mungkin Pendeta ya? Betul sekali. Baik, Betul sekali. baik kalau begitu. Puji Tuhan. Baik, untuk selanjutnya kita ya bagaimana ya silakan. Saya Dr. John ya. Saya bertanya tapi nggak bisa buka kamera. Kalau buka kamera drop chatnya itu. Oh ya tidak apa-apa dokter. Silakan Dr. John. Maaf Pak Pendeta ya. Pendeta Misa. Ya, Misa. Pak Pendeta tadi mengatakan begini bahwa semua yang terjadi di dunia ini yang itu disebabkan oleh iblis dan setan. Ya. Nah, pengertian saya ini sebenarnya iblis dan setan ini kok begitu berkuasa mereka itu sebenarnya. Padahal kita ini punya Tuhan Yesus. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya begini, bagaimana caranya kita ini untuk mengalahkan setan dan iblis ini? Apakah kita hanya berdoa atau bagaimana? Coba Pak Pendeta jelaskan. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Dokter. Saudara tahu iblis mengklaim, menyatakan bumi ini adalah miliknya. Itu sebabnya dia pada waktu dia menggoda Yesus Kristus, dia katakan, kalau mau dijabarkan kata per kata, untuk apa kamu harus menderita? Untuk apa kau harus ditolak, kemudian mati di kayu salib? Untuk engkau dapatkan kembali dunia ini, setelah dia tunjukkan seluruh kerajaan dunia ini, kerajaan-kerajaan di dunia ini, iblis katakan kepada Yesus, sembah aku satu kali saja, aku akan berikan dunia ini kembali menjadi milikmu. Tapi Yesus katakan, enyahlah engkau hai iblis, hanya kepada Tuhan sajalah engkau harus menyembah. Jadi iblis, sekarang nama iblis, apa arti iblis? Iblis artinya pemfitnah, slender. Itu arti dari nama iblis. Dia pemfitnah, jadi dia tukang fitnah. Terus Satan, apa arti Satan? Musuh, adversary, musuh. Jadi dari arti namanya saja, setan itu musuh, bukan teman. Banyak orang menjadikan setan itu teman. Saya mempunyai banyak cerita, ya. Mereka jadikan setan itu teman, padahal dia sebenarnya adalah musuh. Dan dia ingin membinasakan sebanyak mungkin orang. Nah, dia mempunyai batas tindakan yang boleh dilakukannya. Tidak boleh lebih dari itu. Sama seperti masih ingat pengalaman dari Ayub. Kau boleh lakukan apa saja, tapi jangan sentuh nyawanya. Jadi dia tidak berani untuk ambil nyawa dari Ayub. Tapi dia bikin penderitaan yang sedemikian rupa. Tapi Ayub tegar.
dan dia menang. Nah, sekarang kenapa Yesus tidak bisa membela kita supaya jangan sampai dianiaya? Itulah yang akan terjadi. Tapi Yesus memberikan kepada kita jaminan-jaminan firman Tuhan. Jangan takut, jangan berkecil hati. Pembelamu adalah anak domba Allah. Dia yang akan membela kita. Jadi apapun yang terjadi, maka itu semuanya adalah ujian bagi kita. Apakah kita akan tetap teguh, setia, pemelihara sahabat contohnya, apakah kita tetap teguh, ataukah kita hanya setengah-setengah saja? Jangan takut. Yesus, Pak Dokter, Yesus akan membela apapun yang terjadi. Dia akan memberikan antidot. Jadi bisa saja terjadi sakit, penyakit, dan sebagainya. Tapi Yesus memberikan antidot, obat penawarnya. Dan obat penawarnya itu adalah keselamatan, kekuatan. Sehingga saudara bayangkan orang-orang zaman dulu yang mati dianiaya, disiksa, dibakar, diberikan kepada binatang-binatang yang buas. Mereka masuk maju sambil menyanyi, membuat para penganiaya terheran-heran. Bagaimana bisa orang-orang ini menghadapi kematian tanpa rasa takut? Tuhan juga akan memberikan kepada kita keberanian untuk menghadapi semua itu tadi. Lalu tujuan kedatangan Yesus nantinya adalah untuk melenyapkan semua perbuatan iblis dan akibat-akibatnya. Lalu membawa kita ke satu dunia yang tidak akan ada lagi aniaya, penderitaan, sakit penyakit, bencana, dan sebagainya. Semoga sudah menjawab pertanyaan dari Pak Dok. Jadi Pak Pendeta, kita harus menguatkan iman kita. Iman kita yang harus kuat. Betul. Ya, supaya kita bisa menghadapi apa yang sekarang terjadi. Ya. Kita khawatir atau apa, tapi kalau iman kita kuat, ya itu khawatirnya tuh dapat disingkirkan. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Tepat sekali. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Dr. John Utupongo untuk pertanyaannya. Saya masih berikan kesempatan lagi kepada dua pertanyaan lain. Jika masih ada, silakan. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi pendeta. Ini memang sudah cukup jelas kabaran renungan yang sudah dibawakan tadi oleh pendeta Nisa. Baik. Neni, Tante mau nanya, Neni masih ada mau nanya. Boleh, silakan Tante Jenny. Tante mau nanya, pendeta. Tante mau tanya. Iman kita sudah beriman, tapi kan kita harus berubah perbuatan kita. Kita harus boleh-boleh aja kita beriman, tapi karakter kita kan kita harus rubah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih pendeta. Apa itu betul? Betul sekali. Jadi dikatakan kau punya iman, tunjukkan imanmu itu lewat perbuatanmu. Engkau beriman kepada apa yang Tuhan katakan, artinya percaya menurut apa yang Tuhan mintakan, tunjukkan apa engkau lakukan atau tidak. Jadi terima kasih Ibu Jenny, sangat tepat yang Ibu Jenny tadi berikan. Jadi iman harus didukung oleh perbuatan kita. Karena kalau tidak didukung oleh perbuatan kita, iman kita itu mati, kata firman Tuhan. Jadi kalau kita beriman, kita percaya, Tuhan saya tidak takut. Berikan keberanian, kekuatan untuk maju, untuk bisa berjalan terus bersama dengan Engkau. Tunjukkan itu lewat penurutan kita. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita kemenangan. Hadir terus selama bulan Oktober ini, karena satu persatu kita akan nanti dapati jawaban-jawaban yang menguatkan kita. Sehingga kita tidak akan pernah rasa takut atau cemas menghadapi aniaya yang mungkin saja akan datang. Saya katakan mungkin, ada juga pendeta. Mungkin tidak. Tapi ya, ada satu lagi Ibu Jenny, Tuhan roh nubuat, Nyonya White katakan, ada orang-orang yang dibiarkan Tuhan beristirahat, tidur dalam lebu tanah. Karena mereka, Tuhan lihat, tidak akan sanggup menghadapi apa yang akan terjadi. Jadi Tuhan izinkan mereka mati. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia, anak-anak kita yang meninggal dunia,
kita jangan marah sama Tuhan. Ada banyak orang jadi marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Orang ini setia, kok engkau ambil? Kok engkau biarkan dia mati? Tapi Tuhan izinkan mereka beristirahat. Karena Tuhan tahu ada orang-orang yang tidak akan sanggup kalau mereka dibiarkan terus hidup dan menghadapi aniaya atau apa. Jadi Tuhan biarkan mereka istirahat di lembut tanah. Tapi akan mereka dibangkitkan pada waktu Yesus datang nanti. Terima kasih Ibu Jenny pertanyaannya. Terima kasih, Pendeta. Baik, kalau begitu. Terima kasih Tante Jenny pertanyaannya. Saya kasih kesempatan satu penanya lagi seperti yang sudah disampaikan tadi. Silakan jika masih ada yang ingin bertanya. Ayo, ini masih kita harus menunggu 1 minggu lagi loh ketemu Pendeta Misa untuk bertanya. Nah, inilah kesempatan kita untuk bertanya. Satu penanya lagi, silakan. Baik, jika sudah tidak ada, dan mungkin setelah acara ini pertanyaannya baru timbul ya. Nah, silahkan mencatat nomor WhatsApp TTPI yang sudah dicantumkan di chat room ataupun yang sudah di-share di layar screen Anda pada saat ini. Silahkan dicatat, difoto, di screenshot, ya. Lalu kemudian silahkan mengirimkan pertanyaan Anda dan nanti akan dijawab oleh Pendeta Misa di hari Rabu depan, tanggal 12 Oktober. Baik. Baik, kita akan segera masuk ke dalam permintaan doa. Yang pada malam ini doa akan dibawakan oleh Bapak Ketua Ludi Paat. Dan doa-doa akan dibawakan sesuai dengan list doa jemaat TTPI di minggu ini yang juga ada tertera di screen Anda. Dan apabila ada tambahan untuk usulan doa, kami persilahkan untuk di-request langsung ataupun dapat dicantumkan di chat room agar kami akan menambahkan pada list doa yang ada. Baik, jika sudah tidak ada, mari kita berdoa dan kami persilahkan Bapak Ketua Ludi Paat. Baik, terima kasih Neni, jemaat dan juga para tamu. Kami akan berdoa. Bila ada yang ingin bertelut, kami persilakan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati, mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas kasih karunia dan perkenan-Mu saja. Kami saudara-saudara secara berjemaat masih diberikan kesempatan berkumpul, walaupun secara online, pada kebaktian midweek prayers pada malam hari ini. Dan sebelum kami memanjatkan permohonan doa kami kepada Engkau, kami mohon ampun segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, khususnya hamba-Mu ini yang memanjatkan doa padamu, agar doa dan permohonan ini berkenan di hati-Mu, dan Tuhan mau mendengarkan, bahkan menjawab serta mengabulkan doa permohonan kami seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas firman Tuhan malam ini yang dibawakan oleh hamba-Mu, Pendeta Hizkia Misah, di mana kami diingatkan akan kecemasan besar yang terjadi di dunia, khususnya di akhir zaman saat ini. Bahkan akan banyak penganiayaan kepada umat Kristen, khususnya Advent. Bantu kami ya Tuhan, untuk mengerti akan firman dan roh nubuat-Mu yang diamarkan untuk kami. Dan biarlah kami dapat sedia pada saat kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami dapat diselamatkan oleh-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Pendeta Hizkia Misah yang Engkau kirim untuk memberikan Bible Study malam ini kepada kami sebagai jemaat maupun tamu. Berkati Pendeta Misah dan Ibu Pendeta Ellen Misah juga keluarga.
dalam pelayanan-pelayanan untuk Tuhan dan juga untuk pelayanan banyak orang, untuk lebih mengenal akan kasih Tuhan. Agar kesehatan yang sempurna juga menjadi bagian dari pendeta Misah dan keluarga, dan biarlah namamu selalu dimuliakan dalam pelayanan pendeta Misah dan keluarga. Tuhan Yesus, di malam hari ini kami panjatkan doa khusus bagi jemaat TTPI serta orang-orang terkasih para tamu kami. Kami berdoa untuk jemaat kami dalam pemulihan kesehatan ya Bapa, di mana kami sebutkan namanya satu-satu, yaitu yang masuk dalam list doa kami adalah Om Niko Koroh dalam pemulihan yang lebih sempurna kesehatannya, juga untuk Kak Frank Sigar dalam pemulihan dan juga dalam proses pengurusan untuk mendapatkan tindakan medis selanjutnya. Begitu pula juga untuk Kak Lala Asa dalam proses medis selanjutnya, dan kami dengar besok juga akan melakukan kemoterapi yang kedua. Begitu pula juga untuk Tante Kiki Sumendap, untuk Naomi Sebo yang sudah sekian lama sakit ya Bapak, Kau sembuhkan tolong. Begitu pula juga untuk Oma Mary, Om Julivan dan Tante Tina Gerung. Begitu pula juga untuk saudara-saudara kami Resa Tarigan dan juga Marco Sumendap. Dan Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk non-jemaat kami atau para tamu yang ada dalam list doa jemaat kami, yaitu Oma Christine Pak Ago, Oma Ani Ruwata, Pak Berti dan Ibu Inge Ekel, juga Ibu Keke Kayurupan, Pak Yani, Adik Kaila, dan juga saudari kami Ruth Sihombing dalam proses medis dan juga kemoterapi. Juga ada nama-nama tambahan yang baru mungkin, atau nama-nama tamu lain yang belum masuk dalam list doa kami. Tuhan, kami mohon biarlah kesehatan jasmani dan juga rohani menjadi bagian daripada mereka. Agar jamahan tangan kasih Tuhan menjadi bagian dari hamba-hambamu tersebut yang telah kami sebutkan tadi satu persatu. Agar pemulihan kesehatan jasmani yang lebih sempurna menjadi bagian daripada hamba-hambamu ini, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui kesembuhan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa, Engkau adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Kami ingin mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas berkat-berkat yang Tuhan telah berikan, khususnya kepada anggota jemaat kami yang berulang tahun pada minggu ini. Yaitu Kak Orim Hartono beberapa hari lalu, juga untuk adik Mark Palar yang berulang tahun kemarin. Ya Tuhan, berkat yang limpah telah Kau berikan sepanjang usia Kak Orim dan juga adik Mark, dan berkat yang sama, bahkan yang berlimpah lagi, menjadi bagian daripada saudara-saudara kami ini, agar Kak Orim dan juga adik Mark terus lebih setia lagi kepada Tuhan. Dan Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk keluarga-keluarga di jemaat kami ini, maupun juga keluarga-keluarga para tamu yang pada hari ini berada bersama dengan kami, yang sedang bergumul, baik secara finansial, bergumul mengenai pasangan hidup, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, dan juga problema-problema rumah tangga atau problema keluarga lainnya. Roh Kudus-Mu terus menuntun, agar di dalam problema yang mereka hadapi, keluarga-keluarga ini dapat melewatinya bersama dengan Tuhan. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas kasih yang begitu besar kepada kami. Kami ingin berdoa ya Tuhan untuk anak-anak dan anak muda di jemaat kami, baik itu dalam proses pendidikan, proses masuk kuliah, maupun pendidikan lainnya yang sedang dan akan menghadapi ujian atau tes. Tuhan pimpin, dan juga khususnya yang sedang mencari pekerjaan, maupun dalam pergumulan dalam pekerjaannya. Juga yang sedang menunggu pasangan hidup dari Tuhan. Tuhan tuntun anak-anak dan anak muda kami ini di dalam lindungan kasih-Mu, agar mereka dapat terlebih dahulu mencari Tuhan dengan segala kebenarannya, dan segala permintaan akan datang untuk mereka yang memohon dan seturut kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk program jemaat kami, baik itu Bible Study, Departemen BWA, Pemuda, begitu juga pelayanan jemaat seperti Prayer Ministry, doa subuh yang sudah lama juga belum terlaksana lagi, juga rencana sekolah sahabat cabang di jemaat ini. Biarlah Tuhan yang akan mengaminkan, dan Tuhanlah yang akan menjadi
penolong kami, untuk kami secara jemaat dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami kepada Engkau di dunia ini. Juga kami doakan untuk gembala kami, Pendeta Lorison Kalengkongan, dengan keluarga, di dalam pelayanannya di Jemaat TTPI. Roh Kudus-Mu terus menuntun beliau, dan juga keluarga diberikan kerendahan hati, kebijaksanaan di dalam pengembalaannya, dan dapat membawa kami domba-dombanya setia, lebih setia lagi di dalam kebenaran Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan anggota-anggota jemaat kami di TTPI. Ada Pendeta Roni Wenas di UIKB. Ada juga Pendeta Michael Palar di Hope Channel Indonesia. Ada Om Niko Koroh di AWR. Juga Bible Study kelompok Outreach Ministry bersama Pendeta Muda James Situmorang. Ada Bible Study Channel of Light and Blessing bersama dengan Irene Bautista dan Miranda. Ada Om Willy Lubuk di dalam pelayanan di pedalaman Kalimantan. Bapak, tolonglah para pelayan-Mu ini menjalankan program-program yang ada di jemaat ini di dalam tuntunan Tuhan. Dapat membawa banyak jiwa-jiwa menemukan kebenaran sejati, serta hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga Tuhan, tak lupa kami mendoakan untuk dunia pendidikan Advent, khususnya rencana membuka fakultas kedokteran di UNAI, untuk Engkau kirimkan dosen-dosen yang dapat berpartisipasi di dalam membuka fakultas kedokteran ini. Pengadaan alat-alat, pengurusan dokumen, segala yang diperlukan dalam arahan Tuhan, serta terlaksana seturut dengan kehendak Tuhan. Begitu pula Tuhan, kami berdoa untuk kebaktian Sabat mendatang, tanggal 8 Oktober, di mana pembawa firman tamu, yaitu Brother Aaron Wijaya dari Amazing Facts Indonesia, hingga acara PA sorenya, biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun, untuk kebaktian memuji Tuhan pada hari Sabat mendatang ini berjalan dengan baik, dikuasai oleh Roh Kudus-Mu, dan pembawa firman, Saudara Brother Aaron Wijaya, mempersiapkannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga memohon kepadamu untuk memberkati bangsa dan negara kami yang terkasih ini, pimpinan kami ya Bapak Presiden Jokowi hingga tingkat RT diberikan kebijaksanaan dari surga, dan kami juga dapat memuji Tuhan di dalam sukacita di negara ini. Tuhan, kami juga ada tambahan list doa untuk Joko, Putra, dan Praba, yaitu anak-anak dari Tante Lita di jemaat kami, agar mereka juga dapat dikuasai Roh Kudus-Mu, menerima kebenaran sejati dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah permohonan kami ini, namun biarlah kehendak-Mu lah yang jadi, dan mampukan kami ya Tuhan untuk selalu merendahkan hati kami di dalam menerima kehendak Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami panjatkan doa ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Dengar ya Tuhan, dengar ya Tuhan, akan doa kami, dan beri damai-Mu. Amin. Amin. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat 22. Terima kasih Pak Ketua Ludi Paat atas doa-doa yang dipanjatkan. Untuk menutup kebaktian kita pada malam ini, marilah kita memuji Tuhan dari lagu Sion edisi lengkap nomor 508. Tuhan beri kami setia selalu. Tuhan
tinggal dalam percaya terus Tuhan beri kami setia selalu. Tuhan beri kami setia selalu hingga memandang muliamu, setia dan tekun dalam apapun. Tuhan beri kami setia selalu. Sebagai doa tutup ibadah kita pada malam ini oleh Pendeta Hizkia Misa, kami persilahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada di surga dan juga yang bersemayam di hati kami semua. Kami bersyukur atas semua berkat Tuhan yang kami telah nikmati pada sepanjang setengah pekan ini, dan khususnya pada malam hari ini Engkau telah berikan kepada kami kesempatan untuk disegarkan kerohanian kami, untuk menyadari bahwa kami adalah sasaran serangan iblis untuk menggugurkan iman kami. Tapi Tuhan, terima kasih untuk janji pengharapan yang Kau berikan kepada kami. Apapun bisa saja terjadi, apapun yang kami akan hadapi, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu berkecil hati, oleh karena Engkau adalah pelindung kami. Engkau adalah jawaban semua doa kami. Engkau akan pelihara kami. Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami untuk memikul semua beban, aniaya, atau penggodaan yang akan didatangkan oleh iblis yang marah kepada gerejamu, oleh karena dia tahu waktunya sudah singkat. Dia segera akan dibinasakan. Sebabnya dia bekerja keras untuk menggugurkan iman kami, agar kami juga turut binasa bersama dengan dia. Tetapi Tuhan, terima kasih atas jaminan penyertaan-Mu. Engkau akan pelihara kami, Engkau akan lindungi kami, Engkau akan berkati kami, Engkau akan memberikan kepada kami kemenangan demi kemenangan, dan mempersiapkan kami untuk masuk di dalam kerajaan-Mu dan akan dapat hidup bersama Engkau kekal selama-lamanya. Kami berdoa biar Engkau menjawab semua doa-doa yang telah dilayangkan tadi. Biarlah semua yang didoakan akan mendapatkan berkat jawaban dari Engkau. Kami berdoa khusus untuk jemaat TTPI yang hadir malam hari ini. Biarlah Tuhan akan pakai gunakan mereka dan ajar mereka untuk selalu berjalan dengan Engkau setiap hari di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ajarlah mereka untuk terus percaya dan menurut akan kehendak-Mu. Dan biarlah tidak satu pun dari kami di anggota TTPI bersama juga dengan sahabat-sahabat kami yang turut bergabung malam hari ini, tidak seorang pun yang akan binasa. Semua kami akan masuk ke dalam kerajaan-Mu. Malam ini kami berserah diri, kiranya Engkau kirimkan malaikat-Mu yang berkuasa penuh untuk menjaga dan melindungi kami di saat kami akan beristirahat. Bangunkan besok pagi dengan kekuatan yang baru, dengan pikiran yang lebih tenang, untuk kami memulaikan kembali pelayanan kami bagi-Mu. Terima kasih Bapa karena Engkau dengar doa kami. Terima kasih atas semua berkat-Mu terhadap semua peralatan dan juga setiap apa saja yang kami pakai malam hari ini telah berfungsi dengan baik. Dan terutama terima kasih untuk cuaca yang bersahabat malam ini. Terima kasih Bapa, Engkau dengar doa kami. Ampunkan dosa dan salah kami. Pertemukan kami kembali pada hari Sabat dan juga pada hari Rabu mendatang untuk kami belajar firman-Mu yang akan menguatkan kami lebih lagi. Inilah doa kami Bapa, kami alaskan di atas nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Atas nama Gembala,
dan majelis serta anggota Jemaat Tumoto Pondok Indah, kami ucapkan terima kasih kepada Pendeta Dr. Hizkia Misa atas renungannya malam ini. Tuhan memberkati pelayanan pendeta dan keluarga dimanapun. Begitu pula terima kasih kepada anggota jemaat dan tamu yang telah hadir pada malam ini, dan kami kembali mengundang kita semua untuk hadir di Rabu depan untuk kita sama-sama belajar pendalaman Alkitab dan mendapat berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Dan selanjutnya kami akan menyampaikan pengumuman jemaat singkat. Kepada anggota jemaat dan tamu, bila ada yang berkenan mengembalikan berkat Tuhan melalui persembahan pada malam ini, dapat dilakukan melalui transfer ke rekening resmi Jemaat Gereja Masih Advent Hari ke-7 Tumoto Pondok Indah yang tertera pada share screen. Selanjutnya, mengundang ke program-program reguler Tumoto Pondok Indah lainnya seperti yang terlihat di screen Anda. Dan juga mengundang anggota jemaat dan tamu pada Bible Study seri Bible Study bersama Pendeta Hizkia Misa yang akan diadakan setiap hari Rabu malam permintaan doa di bulan Oktober pada Rabu depan tanggal 12 Oktober dengan tema-tema setiap minggunya yang sesuai dengan yang tertera di screen Anda. Dan tentunya mengundang jemaat dan tamu pada kebaktian Sabat tanggal 8 Oktober mendatang yang diadakan secara offline atau hybrid mulai pada jam 9 pagi tepat hingga jam 12 waktu Indonesia bagian Barat, dengan pembicara firman adalah Aaron Wijaya dari Amazing Facts Indonesia dengan alamat di Gedung Intiland Tower lantai 1, Star Room 1 dan 2 di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Kemudian di sore harinya pada jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat di tempat yang sama, kebaktian pemuda Advent juga akan dibawakan oleh Bapak Aaron Wijaya. Pastikan kita bisa hadir untuk berbakti Sabat bersama. Dan sebagai pengumuman tambahan, mengundang kita ke Bible Study Bakti Wanita Advent Tumoto Pondok Indah di hari Senin mendatang pada tanggal 10 Oktober jam 9.00 waktu Indonesia bagian Barat, dengan pembicara tamu adalah Pendeta Edward Taliwongso dengan tema sesuai yang ada di layar screen Anda. Demikian pengumuman jemaat pada malam ini. Kami ucapkan selamat malam. Malam baik, sitau timo tumoto, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Tuhan. Terima kasih Pendeta Misa. Thank you Pak Pendeta. Neni, thank you. Thank you Ibu Neni. Thank you Pak Ketua buat doanya. Thank you semua. Thank you banyak tamu-tamu. Makasih dari Milan, dari Netherlands, banyak tamu-tamu yang hadir. Iya betul.